semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aifatian Kafarifa dengan NPM 104230004. Pada video kali ini aku akan membahas mengenai ekuitas perseroan terbatas. Pertama, kita pahami dulu bahwa perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang modalnya itu terbagi atas saham-saham. Untuk mendirikan PT, minimal itu diperlukan 2 orang pendiri dengan modal dasar minimum 2,5 miliar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021. Komponen ekuitas dalam PT berdasarkan PSAK 50 tahun 2018, yaitu yang pertama ada modal di store, yaitu jumlah uang atau aset lain yang diserahkan oleh pemegang saham kepada perusahaan sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan. Komponen modal di store diantaranya ada modal saham biasa dan juga modal saham preference. Yang kedua ada agio dan juga disagio saham, yaitu agio terjadi ketika saham dijual di atas nilai nominal dan disagio saham terjadi ketika saham dijual di bawah nilai nominal. Yang ketiga yaitu laba ditahan adalah akumulasi laba bersih perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen. Keempat, saham treasury yaitu saham yang sudah diterbitkan tetapi dibeli kembali oleh perusahaan. Alasannya yaitu meningkatkan laba per saham atau IPS. Metode pencatatannya ada metode biaya, yaitu dicatat berdasarkan sebesar harga belinya gitu. Kalau misalnya metode nilai pari yaitu dicatat sebesar nilai nominal. Adapun nih ya, nilai-nilai saham itu yang pertama ada nilai nominal, yaitu nilai yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Ada nilai pasar, yaitu harga saham di bursa efek yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Ada juga nilai buku, yaitu nilai ekuitas per saham, serta nilai intrinsik atau nilai sebenarnya saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Nah, kalau misalnya penerbitan saham, ada penerbitan saham tunai, di mana ketika perusahaan itu menerbitkan saham dan menerima pembayaran tunai. Ada juga penerbitan saham dengan sekuritas lain, yaitu ketika saham diterbitkan bersamaan dengan obligasi atau sekuritas lain. Ada juga nih metode proporsional, alokasi berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing sekuritas. Ada juga metode incremental, yaitu jika hanya satu nilai wajar tidak diketahui, nilai tersebut dialokasikan terlebih dahulu. Nah, terus kita beralih kepada kebijakan dividen, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu yang pertama ada kebutuhan dana untuk ekspansi, ada juga likuiditas perusahaan, serta akses ke pasar modal. Dimana jenis-jenis dividen sendiri yaitu ada dividen kas, pembagian keuntungan dalam bentuk uang tunai, dividen properti, pembagian dividen dalam bentuk aset selain kas, seperti produk perusahaan atau saham anak perusahaan. Terus ada dividen likuidasi, yaitu pengembalian sebagian modal kepada pemegang saham, bukan dari keuntungan operasi ya. Terus ada juga nih dividen saham, yaitu pembagian saham tambahan kepada pemegang saham yang sudah ada. Ada juga nih stock split ya, yaitu pemecahan saham untuk mengurangi harga per lembar agar lebih terjangkau. Terus nih yang terakhir ada laporan perubahan ekuitas, di mana laporan ini menunjukkan perubahan setiap komponen ekuitas selama satu periode. Untuk studi kasusnya aku mengambil kasus PT Berkah Jaya. Untuk jawabannya yaitu kita ke transaksi yang pertama, pembelian saham treasury, di mana biaya totalnya itu 15.000 dikali 8.000 yaitu 120 juta. Sehingga untuk jurnalnya saham treasury dikredit 120 juta dan kas dikredit 120 juta juga. Yang kedua, transaksinya penjualan saham treasury, yaitu keuntungan ya, dimana harga jualnya itu 6.000 dikali 9.000 sama dengan 54 juta. Dan untuk harga belinya 6.000 dikali 8.000 sama dengan 48 juta. Keuntungannya itu kan 6 juta nih, jadi itu kan masuk ke agio saham. Sehingga untuk jurnalnya kas di debit 54 juta dan saham treasury di kredit 48 juta. Untuk agio saham dari saham treasury 6 juta juga di kredit. Untuk transaksi yang ketiga, penjualan saham treasury atau kerugian, harga jualnya 4.000 dikali 7.000 sama dengan 28 juta. Harga beli sama dengan 4.000 dikali 8.000 itu 32 juta, sehingga menghasilkan kerugian sebesar 4 juta. Nah, karena ada saldo agio dari transaksi sebelumnya 6 juta, kerugian pertama mengurangi agio. Sehingga untuk jurnalnya sendiri yaitu kas di debit 28 juta, agio saham dari saham treasury 4 juta di debit juga, dan untuk kreditnya saham treasury 32 juta. Yang keempat, penghentian saham treasury. Saham treasury yang dihentikan 5.000 dikali 8.000 sama dengan 40 juta, dengan nilai nominal yang dihentikan 5.000 dikali 5.000 sama dengan 25 juta. Sehingga sisa agio saham treasury itu 6 juta dikurangi 4 juta sama dengan 2 juta. Dengan modal saham biasa di debit yaitu 25 juta, agio saham dari saham treasury di debit 2 juta, dan laba ditahan di debit 13 juta. Untuk saham
treasury-nya dikredit 40 juta. Untuk laporan ekuitas akhir PT Berkajaya yaitu modal saham biasa sebanyak 145 lembar, saldo awalnya 750 juta, perubahannya 25 juta dan saldo akhirnya 725 juta. Untuk Agio saham biasanya saldo awal 450 juta, tidak ada perubahan hingga saldo akhirnya juga 450 juta. Untuk laba ditahannya 500 juta di saldo awal, untuk perubahannya 13 juta dan saldo akhirnya 487 juta. Sehingga untuk total ekuitas di saldo awal 1 miliar 700 juta, perubahannya 38 juta dan saldo akhir 1 miliar 662 juta rupiah. Sekian penjelasan materi mengenai ekuitas perseroan terbatas dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.